Halo, sahabat si ember yang disayangi Tuhan. Ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira, dan bersemangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita udah sampai di Minggu Prapaskah kelima. Itu artinya minggu depan kita udah masuk ke Pekan Suci, mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Nah, makanya nggak heran hari ini gereja milihin kutipan Injil yang nyeritain suatu peristiwa menjelang kisah sengsara itu tadi. Peristiwa apa sih? Dengerin terus ya. Teman-teman yang disayangi Tuhan, beda sama 3 penulis Injil sinoptik, Yohanes nggak nyeritain kegalauan dan pergumulan Yesus menerima kehendak Bapanya di Taman Getsemani. Tapi Yohanes toh nyeritain juga kalau Yesus mengalami pergumulan itu, meskipun secara berbeda. Dalam peristiwa itu, Yohanes mencatat Yesus bilang gini, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sekarang jiwaku terharu." Di sini, kegalauan Yesus emang nggak terlalu kelihatan kayak cerita di Taman Getsemani. Tapi kita mesti ngerti kalau kata dimuliakan berarti ditinggikan di salib, alias disalibkan, dengan segala fitnah, olok-olok, dan hinaan, serta penyiksaan yang mendahuluinya. Jadi kita bisa bayangin kalau bagi manusia Yesus, tahu kalau bakal menderita, disiksa, dan mati di salib, walau bagaimanapun bukan sesuatu yang bisa diterima dengan enteng dan gampang aja. Teman-teman kesayangan Tuhan, kayaknya tekanan Yohanes adalah bahwa Yesus akhirnya mampu menang dalam kegalauan dan pergumulan itu. Yohanes mencatat Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yesus tahu persis kehendak Bapanya supaya dia menanggung penderitaan sampai wafat di kayu salib. Gak cuman itu, Yesus juga tahu kalau cuman dengan cara itu dia bakal dimuliakan oleh Bapanya. Karena dengan wafatnya, setan si penguasa dunia akan dikalahkan. Dan dunia, seluruh umat manusia, diselamatkan dari maut sebagai hukuman atas dosa. Juga cuman dengan wafat lebih dulu, maka Yesus dibangkitkan dan naik ke surga. Yesus sempat minta peneguhan lagi dari Bapanya. "Bapa, muliakanlah namamu." Dan Bapa segera meresponnya, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Sahabat terkasih dalam Kristus, kalau gitu, kayaknya udah jelas ya pesan buat kita. Yesus sempat bilang juga sih, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Kalau kita masih ngaku diri sebagai orang Kristen, kita harus percaya kalau wafat Yesus adalah kemuliaannya. Yesus emang wafat, bangkit, naik ke surga. Tapi tubuh mistiknya, gerejanya, justru lahir setelah Roh Kudus turun dari surga. Inilah orang-orang yang akan hidup selama-lamanya bersama Dia dan Bapanya.
itulah kita. Dan itu berarti kita dipanggil untuk melayani Yesus dan berada bersama Dia. Itu juga berarti kita harus berani enggak mencintai nyawa kita di dunia ini. Seperti Yesus sendiri enggak mencintai nyawanya, malahan memberikannya sebagai tebusan bagi kita. Cuman dengan itulah kita mendapat hormat dari Bapa. Hanya dengan begitulah kita pun dimuliakan oleh Bapa. Boleh mengalami kebangkitan dan hidup kekal selamanya bersama Yesus dan Dia sendiri. Teman-teman kekasih Allah, yuk di minggu terakhir masa Prapaskah kita barui niat dan semangat kita untuk melayani, memberikan diri bagi kepentingan sesama. Yuk kita belajar dari Yesus dan belajar jadi kayak Dia. Kita mengusahakan kemuliaan kita bukan dengan mencari diri sendiri, tapi justru memberikan diri kita untuk sesama. Yuk, doa dulu sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela wafat demi menebus dan menyelamatkan kami. Engkau memberi dirimu sehabis-habisnya dan dimuliakan oleh Bapa. Ajarlah kami, berilah kami kekuatan agar berani, mampu, dan rela memberikan diri kami bagi kepentingan dan kebahagiaan sesama. Semoga dengan demikian kami pun beroleh kemuliaan bersama-Mu. Semoga dengan demikian kami boleh memuliakan Bapa bersama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.